Pemilu 2024. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Medan. Kembali lagi bersama saya Andreas Purba dalam program kampanye Dialogis Pemilu 2024 RRI Medan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bang Hairil Huda selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara yang juga menjadi calon legislatif DPRD Kota Medan dari Dapil 5 dengan nomor urut 4. Selamat malam Bang Hairil. Selamat malam. Gimana kabar Bang? Selamat malam untuk pemirsa RRI. Baik, gimana kabarnya, sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Berbicara tentang pemilu 2024, tentu setiap parpol itu memiliki visi dan misi dan juga program yang akan diusung gitu Bang ya di kepemimpinan di tahun 2024 ini. Lantas dari Partai Demokrat sendiri, untuk visi dan misinya yang ditawarkan ini kepada masyarakat, boleh disampaikan terlebih dahulu nih Bang. Baik, terima kasih. Partai Demokrat pada hari ini pada pemilu 2024 ini adalah nomor 14. Itu yang perlu diingat terlebih dahulu untuk pemirsa. Dan visi misinya adalah kita menawarkan tentang Indonesia masa depan. Karena apa? Di 2045 adalah Indonesia emas. Jadi mulai untuk menuju abad 21 ini kita menyiapkan sebuah banyak program. Yang pertama adalah program pro rakyat yang kita namai dengan 14 program nantinya. Nanti saya akan sampaikan apa saja nanti program prioritas itu. Tapi ini tidak menutup kemungkinan di mana pada 2004 sampai 2014 Partai Demokrat di mana dengan kejayaannya dan dipastikan pada masa itu adalah ekonomi tumbuh 6%. Dan inilah yang akan kita lanjutkan di pemilu 2024 nanti jika masyarakat dan seluruh pemirsa RRI khususnya mau memberikan suara kepada kami pada 14 Februari nanti. Pastikan datang ke TPS dan coblos nomor 14. Partai Demokrat menawarkan masa depan Indonesia emas untuk menjamin Bapak, Ibu semuanya, anak dan cucunya akan terjamin masa depannya. Apa saja itu? Dengan kondisinya sekarang ini banyak sekali teknologi yang memudahkan orang bekerja, tapi ini akan menggerus lapangan pekerjaan tentunya. Dan kami menjamin bahwa lapangan pekerjaan ini akan bisa dihadirkan seperti masa Pak SBY dulu 8,6 juta selama 10 tahun kita hadirkan membuka lowongan pekerjaan. Dan nanti ini akan ada baru lagi bagaimana menghadirkan generasi cerdas, itu yang paling utama. Generasi cerdas ini harus dididik dengan pendidikan yang matang, pendidikan yang baik dan penganggaran yang cukup. Kemudian yang kedua adalah memastikan masyarakat kita sehat dengan menjamin kesehatan anggaran 5% minimal untuk biaya anggaran kesehatan dari APBN. Selanjutnya adalah memastikan tentang fasilitas pelayanan juga berjalan yang baik, khususnya fasilitas infrastruktur jalan, fasilitas angkutan umum, fasilitas angkutan kapal laut dan lainnya, dan memberikan subsidi yang pastinya kepada petani. Karena apa? Karena pupuk kita saat ini sudah semakin mahal. Itu saja dulu mungkin di awal. Baik, Indonesia sendiri pernah dipimpin oleh Presiden dari Partai Demokrat, Bang ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan masa kepemimpinan selama 10 tahun. Apakah visi misi yang juga dibangun pada tahun 2024 nanti ke depannya itu juga sama dengan visi misi yang pernah dilakukan oleh Pak SBY sebelumnya atau ada tambahan yang baru ini Bang dari Demokrat sendiri? Gimana Bang? Pastinya ada perubahan yang baru karena kehidupan kita adalah dinamis. Tantangan kita ke depan juga dinamis. Tentu arah masa depan yang kita pikirkan. Kalau kemarin adalah lebih banyak kita kehidupan dengan konvensional, artinya apa? Ada pendekatan sedikit teknologi. Tapi ke depan kita semua sudah menjadi makhluk teknologi. Karena apa? Semua pekerjaan jasa sudah banyak tergantikan oleh robotik. Apakah kita mau manusia bersaing dengan robotik? Tentu tidak. Bagaimana manusia supaya tidak bersaing dengan robotik? Maka kecerdasan manusia buatan inilah yang harus diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi kecerdasan manusia ini yang kita naikkan. Dengan menjamin apa? Yang dulunya dibuat anggaran pendidikan 20%, inilah yang diturunkan menjadi pendidikan-pendidikan berkualitas. Pendidikan-pendidikan yang sesuai dengan dinamisasi kehidupan masa depan. Ini yang kita ubah.
Baik. Bagaimana menghadirkan untuk makhluk masa depan. Baik, berarti lebih adaptif lagi dengan kemajuan teknologi saat ini, pasti ada kebijakan-kebijakan yang ingin ditambah pasti Bang ya. Pastinya. Baik, dan juga dari program-program Bang dari Partai Demokrat sendiri gitu, sektor apa sih yang sebenarnya paling ingin dioptimalisasi gitu Bang, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari kepemimpinan nanti daripada kader-kader Partai Demokrat nanti Bang? Yang pastinya adalah bagaimana kita memastikan masyarakat kita sehat, cerdas, dan sejahtera. Sehat, cerdas, dan sejahtera. Itu yang pasti. Karena itulah simbol kehidupan manusia. Nah, kenapa kita bilang memastikan kesehatannya? Kesehatan inilah menandakan dia kuat untuk bisa menjadi cerdas. Setelah dia cerdas, dia wajib sejahtera. Sehingga apa? Sehingga dia melahirkan generasi-generasi selanjutnya yang lebih maju lagi untuk masa depan. Jadi dengan 3 kata kunci itu, maka turunannya adalah kita memastikan yang hari ini dipastikan kehidupannya. Tentang lowongan pekerjaan. Ini adalah yang sekarang menjadi isu yang banyak kita rasakan dan keluhan masyarakat ya. Maka kita memastikan bahwasannya 8,6 juta di masa kepemimpinan Pak SBY itu adalah bukti dan bisa terukur. Inilah yang harus kita hadirkan untuk masa depan. Jika dulu adalah persaingannya dengan mendekati teknologi, sekarang adalah tantangan kita dengan teknologi. Ini caranya bagaimana kita buat program-program menghadirkan lapangan pekerjaan. Pertama sekali adalah menaikkan atau mengangkat pegawai honorer untuk memastikan dia menjadi pegawai yang tetap, sehingga dia bisa membantu mensejahterakannya tadi. Kemudian selanjutnya, misalnya anak buruh dijamin pendidikannya, sehingga dia bisa bersekolah dan melanjutkan pekerjaan yang lebih baik lagi dari orang tuanya. Begitu juga anak petani, dia akan bisa juga menjadi petaninya, tapi berbasisnya dengan teknologi. Ini yang harus kita berikan, kepastikan pendidikannya. Kemudian selanjutnya bahwasannya ketika ini mereka sudah dipastikan semua, maka kita yakin dan percaya kesejahteraan itu pasti hadir. Baik. Yang selanjutnya adalah jika tantangannya hari ini lebih banyak kepada persaingan antara pekerja lokal dan pekerja asing, itu pernah menjadi isu di kita. Nah, kita memastikan bahwasannya kita lebih utamakan pekerja-pekerja lokal di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Jadi, jika dulu misalnya di Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Pak SBY ketika Presiden ke-6, dia memastikan bahwa proyek-proyek strategis nasional dikerjakan oleh pekerja lokal. Itu ada menjadi pernyataan tertulis dalam tender. Dan itu yang kita harapkan nanti ke depan di bawah kepemimpinan Mas AHY dengan mengusung penuh Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming menjadi presiden, insya Allah itu akan bisa diwujudkan karena Partai Demokrat bukan sekedar berjanji. Baik, luar biasa. Nah, saya ingin tahu ini Bang, terkait dengan program dari paslon nomor 2 ini, Bapak Prabowo dan juga Pak Gibran Rakabuming, yaitu program makan siang dan susu gratis gitu. Nah, ini kaitannya gimana ini Bang dengan visi misi yang ingin dicapai oleh Demokrat? Apakah ini memang sungguh sangat dibutuhkan oleh masyarakat? Kira-kira gimana Bang? Baik, pastinya dibutuhkan karena setiap manusia pasti butuh makan. Jadi makan siang gratis ini bukan hanya dalam konsep makan siangnya dibagi-bagikan, tidak seperti itu. Konsep makanan yang diberikan adalah konsep makanan bergizi. Ini adalah bagian untuk menjamin generasi selanjutnya generasi yang sehat, generasi yang memiliki gizi yang cukup. Karena untuk sehat saja butuh makan, iya. Apakah kita butuh kecerdasan? Pasti. Karena konsumsi gizi yang baik akan mempengaruhi kecerdasan si anak. Maka kita berikanlah makan sehat, makan siang gratis dan bergizi. Jadi kalau sudah makan gratis itu harus bergizi, bukan hanya sekedar dibagikan makanan saja. Baik. Dan inilah akan selanjutnya untuk menghadirkan generasi yang sama. Misalnya anak sekolah di tingkat SD, SMP, SMA nanti akan diberikan makanan itu. Dia penyeragaman. Jadi tidak misalnya si anak dibontoti atau diberikan makanan oleh orang tuanya dan dibontoti lah ya, bahasa Sumatera Utara dibontoti. Di bangku sebelah tidak melihat, oh ini makan ayam, yang sebelahnya makan tahu tempe misalnya. Tidak ada kecemburuan sosial seperti itu ya? Jadi ini diseragamkan sehingga nanti anak ini tumbuh bersama dan kecerdasannya sama. Dan inilah yang, karena apa? Karena kita menghadapi masa depan. Jadi hampir mirip dengan
apa yang akan dicapai Partai Demokrat di masa depan. Ini salah satunya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Medan, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami setelah yang satu ini. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Halo. Iya, halo. Hei, kamu apa kabar? Ya ampun, dia telepon lagi. Kabar aku baik. Kamu sendiri apa kabar? Kabarku juga baik. Sebenarnya ada yang ingin aku omongin nih ke kamu. Oh iya? Akhirnya dia bisa balikan. Apa ya? Jangan lupa pada pemilu 14 Februari nanti ya, gunakan hak suara kita. Jangan biarkan hak suara kita hilang begitu aja, kayak perasaan kita yang dulu. Hai milenial, gunakan hak pilihmu tanggal 14 Februari 2024 nanti ya. Satu suaramu akan menentukan Indonesia lebih maju. Baik pendengar dan pemirsa RRI Medan, kembali lagi dalam program kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan. Masih bersama dengan Bang Hairil Huda selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Sumatera Utara, dengan juga menjadi caleg dari DPRD Kota Medan Dapil 5 nomor urut 4.
Bang Hairil, berbicara tentang Sumatera Utara juga tidak lepas dari kekayaan sumber daya alam serta sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, seringkali sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki itu masih belum dimaksimalkan potensinya, begitu Bang. Nah, kalau dari Partai Demokrat sendiri, ketika nanti sudah duduk di kursi pemerintahan, nah apa aja ini Bang, langkah-langkah atau upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang kita miliki Bang? Andreas. Apa itu dikatakan Bang? Aman. Baik, Bang Andreas, pendengar dan pemirsa RRI Medan, Partai Demokrat pada 2009 adalah partai yang jumlah kursi legislatifnya di Sumatera Utara cukup luar biasa. Itu lebih dari 20 kursi. Baik. Jadi waktu itu adalah waktu yang sangat gemilang bagi Partai Demokrat. Dan boleh dirasakan bagaimana pertumbuhan ekonomi masa itu. Bagaimana perasaan petani ketika itu. Bagaimana perasaan nelayan waktu itu. Jika Bapak dan Ibu masih ada hari ini, pastikan bagaimana, tanya perasaannya, tanya hatinya. Tanyalah bagaimana masa-masa ketika Demokrat berada di legislatif dan berada di eksekutif. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu bisa merasakan apa yang dirasakan, kemudahan-kemudahan apa yang didapatkan. Yang pertama adalah sebagai wilayah agraris pertanian, Sumatera Utara ini adalah lumbungnya, salah satu lumbung pangan, lumbung penghasil sawit, tanaman keras seperti sawit dan karet, dan sangat terkenal dengan perkebunannya. Masa itu adalah masa yang sangat-sangat nyaman bagi masyarakat. Pertama, harga sawit bagus, harga getah bagus, kemudian harga gabah bagus, dan lainnya, sayuran dan macamnya segala macam itu baik-baik. Buah-buahannya juga baik. Karena apa? Semua diberikan pada subsidi pupuk yang baik. Penyaluran pupuknya merata dan bisa dirasakan oleh petani. Begitu juga misalnya bagaimana nelayannya. Karena apa? Sumatera Utara juga bagian dari provinsi pengairan juga. Betul. Penghasil perikanan juga. Jadi banyak petani-petani ikan kita misalnya memberikan pakanan yang juga dapat subsidi, pakanan udang dan untuk pakan udang dan ikan juga mendapat subsidi juga dari pemerintah masa itu. Dan hasilnya apa? Mereka bisa ekspor lebih banyak ikan dan pertumbuhan ekonomi efeknya baik. Saya yakin dan percaya inflasi kita juga sangat terjaga. Rata-rata provinsi Sumatera Utara di bawah target inflasi nasional. Kemudian pertumbuhan ekonominya di atas sedikit oleh nasional. Makanya masa itu masa yang nyaman dan enak. Dan pasti saya juga kan pernah merasakannya. Saya 2009 adalah bagian dari pekerja milenial masa itu. Dan saya merasakan bagaimana mudahnya mencari pekerjaan. Dan teman-teman ya tidak sesulit seperti kondisi beberapa tahun terakhir. Dan untuk bagi masih dia aja ya. Nah, kemudian sumber daya alamnya yang lain, misalnya pertambangan dan sektor lainnya. Justru itu adalah lebih banyak dengan memakai tenaga kerja lokal, dan ada juga aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi partai ini berkuasa, iya. Partai ini memenangkan pemilu, iya. Tapi apakah bisa berbuat dalam sebuah tatanan kebijakan yang pro kepada rakyat? Itu yang paling penting. Jadi kebijakan yang kita lahirkan di masa kepemimpinan Pak SBY pada 2009 adalah banyak sekali proyek-proyek strategis itu yang baik itu yang dikelola oleh swasta dan pemerintah itu mengutamakan pekerja lokal harus ada. Itu dipastikan dulu. Karena apa? Sumber daya alam yang diambil. Ada manfaat nggak bagi warga sekitarnya? Terangkat nggak derajat masyarakatnya? Itu yang paling penting. Bagi Demokrat itu paling penting. Baik, kalau dari Demokrat berarti yang pertama itu adalah mempekerjakan dari masyarakat lokal sendiri Bang ya, biar setiap apapun itu juga berdampak pada sumber daya manusia yang kita miliki, seperti itu Bang ya. Pastikan ada persentase ya. Transfer knowledge atau transfer pengetahuan itu pasti ada. Tenaga kerja teknis, tenaga kerja kasar dan sebagainya macamnya. Itu kan tinggal pola pembagian dalam tata kelola perusahaan. Baik itu BUMN, perusahaan swasta atau proyek nasional yang ada di Sumatera Utara. Ini salah satu contoh yang saya sebutkan adalah misalnya pembangunan Bandara Kuala Namu. Apakah semua itu pakai pekerja lokal?
Tidak. Tapi apakah ada pekerja lokal? Pasti ada. Apakah ada pekerja teknis lainnya dari luar kota, dari luar Sumatera? Pasti ada. Karena apa? Itulah dia mentransfer namanya. Jadi jangan hadir orang di situ tidak mentransfer pengetahuan kepada warga sekitarnya. Baik. Dan tidak menambah penghasilan bagi mereka. Jadi bangunan fisik ada, tapi sejahtera lah masyarakatnya di sekitar situ. Begitu. Baik, artinya untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia yang kita miliki di Sumatera Utara ini pastinya harus juga menyediakan lapangan pekerjaan sendiri Bang ya untuk masyarakat kita khususnya di Sumatera Utara, begitu Bang ya. Dan Bang Hairil untuk di pemilu 2024 pasti setiap kader itu memiliki pengalaman atau mungkin memiliki tujuan untuk masuk ke dalam dunia pemerintahan seperti itu Bang ya. Namun seringkali terjadi ada anggota legislatif yang terjerat kasus, katakanlah seperti itu, ketika sudah duduk di kursi parlemen karena mungkin begitu besarnya kos dari politik yang sudah dikeluarkan. Kalau dari Partai Demokrat sendiri Bang, bagaimana komitmennya untuk mewujudkan dunia pemerintahan khususnya di parlemen untuk bisa lebih bersih dan juga lebih berintegritas serta mengedepankan kepentingan masyarakat? Baik, terima kasih Pak Andreas. Pemirsa dan pendengar RRI Medan. Jadi begini, di alam demokrasi siapa saja bisa menjadi pemimpin asalkan masuk dalam partai politik atau diusung oleh partai politik. Jadi bagaimana kita memiliki karakter pribadi terlebih dahulu, karakter berintegritas terlebih dahulu. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin, tanyakan dalam hati kita dulu, apakah kita layak menjadi pemimpin untuk semua orang? Apakah kita layak membawa kemajuan atau kebermanfaat bagi semua orang? Itu terlebih dahulu. Selanjutnya, apa yang akan kita capai? Pencapaian yang selanjutnya adalah bagaimana menghadirkan kebermanfaatan kepada masyarakat yang kita pimpin. Contohnya di kepemimpinan ini harus memiliki program. Jadi ketika dia maju melalui eksekutif, contohnya adalah kepala daerah tingkat bupati, wali kota, dan gubernur. Apakah yang kita kerjakan bermanfaat untuk orang? Tanyakan dulu. Atau uji dulu kepada masyarakat, benar nggak dia mau itu? Kalau sudah dia mau atau ingin, ya sudah kita kerjakan. Nah, bagaimana integritasnya? Tanyakan manfaatnya dulu. Ketika itu bermanfaat untuk masyarakat semua, atau bisa berkelanjutan, atau bisa berdampak kepada ekonomi mereka, kerjakan. Karena pekerjaan itu akan memberikan manfaat bagi mereka. Nah, itu bagian satu integritasnya. Yang kedua, bagaimana penjamin supaya tidak terjadi korupsi. Begitulah. Ketika misalnya dijamin tidak terjadi korupsi itu, kerjakan bahwasannya dengan membuat aturan-aturan baik, aturan-aturan yang tidak memberatkan pengusaha, atau aturan yang memudahkan seluruh orang, ya kan? Tapi menganut kepada kebertanggungjawaban. Paling penting adalah setiap proyek pemerintah bisa dipertanggungjawabkan secara penganggaran. Jadi ketika dia sudah dipertanggungjawabkan, maka fungsinya bisa semaksimal mungkin bisa tercapai untuk masyarakat. Itu terlebih dahulu. Dan itu biasa kita lakukan ketika dalam rekrutmen calon kepala daerah. Ketika dia punya integritas seperti itu, maka Partai Demokrat tidak pandang lain, sehingga tinggal hasil survei dia baik atau tidak, maka kita usung dia. Baik. Kalau dia baik pasti kita usung. Baik. Secara survei. Baik, tapi Bang Hairil, kalau misalnya ada anggota parlemen yang terpilih dari Partai Demokrat, kemudian terjerat kasus, nah lantas komitmen dari Partai Demokrat ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih itu seperti apa? Apakah langsung di PAW atau seperti apa? Gimana Bang? Biasanya status hukum seseorang akan dipengaruhi. Status hukum itu ya kan ada tersangka, ada terdakwa dan terpidana. Nah biasanya di status hukum yang secara aturan negara tidak bolehkan lagi lah. Ketika sudah posisi terdakwa, maka dia diputus dan bisa di PAW. Baik. Jadi itu hal yang pertama kita berikan. Dan kita di Partai komitmen terhadap seluruh pekerjaan itu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena apa? Kita dipilih oleh masyarakat dan bekerja untuk masyarakat. Dan apa yang kita kerjakan harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Itulah komitmen Partai Demokrat. Baik, luar biasa. Nah, kalau dari Partai Demokrat sendiri tentu memiliki
calon legislatif di DPR RI seperti itu Bang ya, tidak hanya DPRD tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota, juga ada yang sampai di tingkat pusat Bang ya. Lantas untuk menyalurkan aspirasi dari masyarakat Sumatera Utara hingga sampai terdengar ke tingkat nasional dan juga diperhitungkan di tingkat nasional, itu seperti apa komitmen dari Partai Demokrat ini Bang? Oke, baik. Pendengar dan pemirsa RRI Medan, tentunya setiap anggota legislatif yang sudah terpilih atau sudah bekerja, dia ada masa reses setiap tahunnya. Dan semua masa reses itu akan digunakan oleh anggota legislatif kita. Jadi sampaikan aspirasi kepada beliau. Dan kita juga mewajibkan seluruh anggota legislatif di tingkat provinsi dan RI atau pusat itu memiliki rumah aspirasi di wilayah dapilnya masing-masing. Jadi dengan membuat rumah aspirasi itu, gunakan, masyarakat boleh menggunakannya. Masyarakat berhak untuk datang dan menyampaikan keluhannya. Jadi dengan adanya keluhan itu, itulah yang akan diperjuangkan. Apakah bentuknya personal ataukah bentuknya pengelompokan, itu tinggal bagaimana pertarungan kita di gedung DPR RI atau gedung Senayan nantinya. Jadi biasanya di Partai Demokrat ada Rapimnas namanya. Rapimnas itu seluruh DPD di seluruh legislatif di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi dan RI bergabung dengan kepengurusan partai politik Demokrat. Itu berkumpul merumuskan satu kebijakan dan rumusan nasional. Baik. Karena kan ada 514 kabupaten kota dan 38 provinsi hari ini. Itu kan harus didengar seluruh aspirasinya. Benar. Dan disatukan dan dikelompokkan. Sehingga itulah menjadi kebijakan nasional Partai Demokrat. Apa yang akan diperjuangkan? Seperti nantinya kita punya 14 program. Program prioritas pro rakyat namanya. Itulah yang menjadi concern kita hari ini. Dan mudah-mudahan dengan Capres 02 nanti, Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming, bisa kita masukkan dalam program eksekutif. Baik, luar biasa. Nah, untuk 1 tahun yang akan berjalan ketika sudah terpilih menjadi anggota legislatif, apa aja Bang ini program yang menjadi prioritas dari seluruh kader yang ada di Partai Demokrat untuk dijalankan demi kepentingan masyarakat Sumatera Utara selama 1 tahun kepemimpinannya Bang? Biasa gini, di 1 tahun kepemimpinan itu memastikan seluruh aspirasi masyarakat itu masuk ke dalam. Misalnya adalah bagaimana kebijakan penganggaran yang dibahas oleh legislatif di gedung DPR, baik tingkat kabupaten kota, provinsi, dan RI, memastikan bahwasannya program APBN, APBD kabupaten provinsi dan kabupaten kota itu bisa memberikan ruang kepada masyarakat. Ruangnya contohnya apa? Misalnya pembangunan jalan. Pembangunan jalan sebut di salah satu kota di Sumatera Utara, kita sebut adalah Gunung Sitoli. Pembangunan di Gunung Sitoli misalnya. Apakah program seperti ini dilaksanakan dari seluruh pekerjanya dari luar Gunung Sitoli? Kan tentu tidak. Kita harus bisa, selain jalan itu nanti ya digunakan oleh masyarakat di Gunung Sitoli, orang pekerja juga harus kita ambil. Itulah penjamin-penjaminan seperti itu. Dengan apa caranya? Itulah yang kita masukkan ke dalam eksekutif, controlling terhadap eksekutif untuk masukkan dalam mata persyaratan tender. Jadi dengan cara itu ya orang di situ bisa bekerja. Atau di tempat yang lainnya, misal di Humbang Hasudutan misalnya. Ya harus seperti itu. Kita juga sudah mencontohkan itu tahun 2009 di masa kepemimpinan Pak SBY. Masa-masa itu. Siapa tahu misalnya di Papua tiba-tiba pertumbuhan ekonomi bisa naik. Ya. Selain ada tambang di situ, bagaimana masyarakatnya? Apakah masyarakatnya dapat pekerjaan? Yang pasti adalah proyek pemerintahan itu setiap tahun pasti ada. Apakah setiap tahun ada investor masuk? Belum tentu. Makanya kita berikan program-program pemerintahan itu harus benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Baik. Pertama adalah hasil pembangunannya, yang kedua proses pelaksanaannya. Baik. Dan legislatif kita di Partai Demokrat mengontrol itu, mengawasinya itu. Baik, di pemilu tahun 2024 juga Bang, anak-anak muda juga pasti punya peran besar nih Bang ya, di mana sebagian besar pemilih kita itu adalah pemilih muda yang
mungkin anak-anak muda sekarang juga yang akan memilih nanti masih belum tahu ini Bang, akan memilih siapa dan partainya dari mana gitu. Nah kalau dari Partai Demokrat sendiri, cara meyakinkan anak-anak muda untuk meyakinkan dirinya sendiri memilih Partai Demokrat sebagai wakilnya nanti di pemilu 2024, seperti apa Bang? Khusus untuk milenial, pendengar dan pemirsa RRI, khusus yang milenial ini saya sampaikan. Bagi yang milenial pasti merasakan bantuan operasional sekolah. Bagaimana pendidikan di masa kalian bersekolah? Apa yang kalian rasakan? Apakah fasilitas di SD negeri di wilayah misalnya Tapanuli Utara dengan fasilitas di wilayah Simalungun, apakah sama? Kalau menganut kepada aturan dan belanja sekolah harusnya sama, karena ada penyetaraan anggaran pendidikan secara nasional. Jadi Partai Demokrat melalui eksekutifnya di masa kepemimpinan Pak SBY sudah melahirkan bantuan operasional sekolah. Kemudian apalagi berikut yang dirasakan? Pendidikan apakah mahal atau murah? Apakah ada jaminan beasiswa? Coba dilihat itu semua. Mulailah dari situ bertanyanya dalam hati, sampai nanti bagaimana penjaminan senior-senior sebelumnya, sebelum kalian? Apakah mereka sampai bersekolah menggunakan beasiswa? Saya yakin kalau dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang terbuka, tidak pakai emosional atau dipengaruhi orang lain, dengan pikiran terbuka, informasi itu bisa didapatkan. Silakan searching bagaimana program pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak SBY. Saya yakin itu akan bisa diwujudkan kembali di bawah kepemimpinan Pak Mas Agus Harimurti Yudhoyono bersama Capres 02 nantinya. Selanjutnya, apa saja yang menjadi pesan milenial lain? Penjaminan lapangan pekerjaan. Apakah waktu 2009 ke 2014 atau 2004 ke 2009, 2009 ke 2014, bagaimana lapangan pekerjaan? Apakah sulit atau mudah? Kemudian ditanyakan, mungkin ini kan ada ya milenial yang orang tuanya dulunya pegawai honorer atau guru honorer di SD negeri, SMP negeri atau SMA negeri. Apakah sekarang ini statusnya sudah menjadi kepala sekolah? Kalau honorer tentu sulit kan di SMP negeri atau SD negeri yang menjadi kepala sekolah. Kalau dia sudah ASN pasti dia bisa jadi kepala sekolah karena dia berstatusnya sudah struktural ASN ya. Saya coba tanyakan kepada orang tuanya, bermanfaat kan tidak itu? Pertama lah bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat gak bagi milenial hari ini? Kalau bermanfaat, jangan ragu untuk Partai Demokrat. Baik, luar biasa. Dan Bang Hairil, untuk menutup program kampanye dialogis pemilu kita ini, kami persilahkan Abang untuk menyampaikan closing statement sebagai penutup untuk meyakinkan masyarakat juga pada tanggal 14 Februari 2024 ini untuk memilih Partai Demokrat beserta seluruh caleg-calegnya. Kami persilakan untuk menyampaikan closing statement ya Bang. Baik, untuk pendengar dan pemirsa RRI Medan, saya mengajak seluruhnya untuk ayo baca tentang track record Partai Demokrat terhadap program pro rakyat. Ini akan kita lanjutkan dan kita pastikan Indonesia Emas 2045 bukan hanya sekedar isapan jempol, tapi untuk memastikan Indonesia menjadi negara kuat, maju dan modern. Ayo datang ke TPS pada 14 Februari, coblos nomor 14. Luar biasa, tanggal 14 coblos nomor 14. Luar biasa. Baik, demikian pendengar dan pemirsa RRI Medan, program kampanye dialogis pemilu RRI Medan tahun 2024. Saya Andreas Purba, kita akan kembali lagi dalam kampanye dialogis berikutnya dengan partai lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.